Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Mazmur 126 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Ibu dan saudara terkasih, perlu sekali dalam kehidupan kita ini memiliki impian. Impian itu membuat kita mampu melihat jauh ke depan, sekalipun situasi di sekitar kita sepertinya tidak mungkin. Orang yang punya impian, dia akan mampu melihat terang yang bersinar, sekalipun situasi di sekitarnya gelap dan tidak mendukung sama sekali. Orang yang punya impian, dia mampu berjalan tegak, dia mampu melangkah, sekalipun yang di depannya adalah jalan yang berliku, penuh rumput dan semak belukar, dan juga penuh dengan duri-duri tajam, bebatuan di depannya. Tapi orang yang tidak punya impian, dia tidak akan mau berjalan dan melangkah, sekalipun jalan di depannya itu halus dan rata. Orang yang punya impian, saya mau katakan, adalah orang yang punya iman. Mengapa demikian? Perhatikan kata impian. Di dalam suku kata impian ada suku kata im dan an, yang artinya bahwa ada iman di dalam setiap impian kita. Lalu bagaimana supaya impian kita bisa tercapai? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, supaya impian kita tercapai, yakini bahwa kita punya Tuhan yang sangat besar. Kita punya Tuhan yang maha besar. Setiap kali saya berdoa, saya memandang ke langit, saya berkata, Tuhan, Kau sanggup dan lebih dari mampu untuk menyediakan yang saya perlukan, untuk menyediakan yang saya butuhkan. Kau sanggup mengangkat saya, Tuhan, dalam kondisi saya seperti ini. Yakini bahwa kita punya Tuhan yang sangat besar, namanya Yesus. Dia sanggup menjawab setiap impian kita, menggenapi setiap apa yang kita rindukan. Dan yang kedua, supaya impian kita tercapai, miliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita hidupi impian itu dengan cara apa? Kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bangun setiap pagi dan jalani kehidupan doa Anda dengan luar biasa. Orang yang punya impian, dia yakin dia banyak bisa menemui Tuhan melalui doa. Karena itu dia tidak akan meninggalkan jam-jam doanya. Datangi Tuhan setiap pagi. Bangun iman Anda. Bangun persekutuan pribadi Anda dengan Tuhan. Maka di situ adalah kesempatan untuk kita memperbesar impian kita, memperbesar kapasitas kita untuk kita meraih impian kita, supaya yang terbaik itu tergenapi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya impian itu tercapai? Mohon maaf sekali saya mau sampaikan, jangan dengarkan perkataan orang-orang di sekitar kita yang membuat kita sakit hati, yang melemahkan iman kita, yang membuat harapan kita jadi rontok. Jangan dengarkan perkataan-perkataan mereka, siapapun itu. Karena ketika kita mendengarkannya dan iman kita jatuh, kita sakit hati dan terluka, maka impian itu tidak akan pernah tercapai. Pegang baik-baik, ingat sekali lagi, bahwa orang yang punya impian adalah orang yang punya iman. Bukankah kenyataan hidup yang kita alami ini sebenarnya berasal dari butiran-butiran impian yang membentuk jadi satu rangkaian yang indah? Tuhan izinkan kita membuat kesalahan-kesalahan kecil supaya kita belajar untuk hidup lebih baik lagi ke depannya. Namun, bagaimanapun juga kesalahan kecil itu tidak akan pernah merusak rencana besarnya Tuhan dalam hidup kita secara keseluruhan. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Dan bersiaplah meraih kenyataan hidup yang istimewa tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita bangun impian kita dalam doa kita. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Yesus tergenapi setiap impian-impian yang pernah diterima, yang pernah ada pada setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Impian untuk menjadi sembuh, impian untuk keluarga dipulihkan, impian untuk mengalami pemulihan ekonomi, impian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Bahkan impian untuk mendapatkan anak bagi keluarga atau pasangan yang belum mendapatkan anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka segala hal yang saat ini menjadi impian di benak, di hati, di kerinduan anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, digenapi dengan sempurna, tanpa penundaan dan tanpa pengurangan sedikit pun. Sebab kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Yesus yang sanggup menggenapi setiap impian kami. Engkau lebih dari mampu ya Tuhan untuk menggenapi apa yang kami impikan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, impian kita pasti digenapi. Sama-sama kita berkata, amin. Salam dari saya, Oki Raharjo. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.